dengan melakukan berpikiran hal yang seperti itu justru membuat generasi anak yang rapuh. Kenapa? Kalau menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada guru, itu tentu anak akan hanya kurang dorongan mentalnya yang dari rumah terbentuk itu tidak ada, sehingga memotivasi anak untuk terus menjadi anak yang sukses mungkin hanya dari sekolah, sementara kalau dari orang tuanya tidak mendukung, itu akan menjadikan lemah mentalnya. Mungkin itu dulu. Bisa bantu kawan-kawan yang lain? Bu. Ya dari teman yang lain mungkin ada yang bisa ingin menambahkan. Kami persilakan Ibu. Izin membantu menjawab. Baik, kami persilakan kepada Bapak Endang untuk memberikan masukannya. Silakan Pak Endang. Terima kasih Ibu Sujana. Sebelumnya mohon izin Ibu, tadi sedang di tol jadi hilang jaringan. Ini saya usahakan untuk mampir ke rest area. Sampai mana Pak? Rest area kilometer 45 Bu. Bapak ke Bagan ya? Bapak kemana? Daerah baru selesai. Ya, akan hilang Bang Satu. Iya, ini kelas Rohil ya? Betul Bu, betul. Oke. Tadi Bapak itu udah seminar proposal Bu. Ya, tadi tidak langsung pulang, ngantar anak cari kos dulu Bu. Mau kuliah di Pekanbaru kan. Oke, jadi Pak. Udah lanjut Pak. Ya, baik. Betul apa yang dikatakan Ibu Yeti tadi, bahwa ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan itu kepada guru, nah itu artinya bahwa orang tua tersebut sedang menciptakan generasi yang tentu tidak maksimal gitu ya. Seperti kita ketahui, dari 24 jam sehari semalam, di sekolah kan hanya mungkin maksimal itu 8 jam. Selebihnya, waktu yang terbanyak itu ada di lingkungan keluarga. Tentu, jika orang tua acuh tak acuh dalam lingkungan keluarga dan waktu yang sebanyak itu, anak kita mau jadi apa? Kita tentu masih ingat apa yang dikatakan Luqmanul Hakim dalam kisahnya di dalam Al-Quran, bahwa menunjukkan Luqmanul Hakim itu memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anaknya, dengan mengatakan apa yang akan kamu sembah apabila saya atau kami sudah tiada. Itu kan menanamkan nilai-nilai yang sangat dalam sekali tentang ketauhidan. Dan memang hasilnya dengan perhatian orang tua yang mendalam dari segi agama dan lain sebagainya, maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang tangguh menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Namun guru, kalau orang tua menyerahkan pada guru sepenuhnya di sekolah, sementara kadang rasio perbandingan antara siswa dengan guru saja tidak cukup. Untuk tingkat tertentu misalnya di SMP itu seyogianya kan rasio perbandingannya itu adalah 1:5, di mana satu orang guru itu menangani 5 siswa, itu baru mungkin. Itu ada dalam tanda kutip kata mungkin akan dari pembelajaran afektif kognitif psikomotornya mungkin akan tercapai, tetapi kenyataannya ada seorang guru yang menangani anak itu dari sekian, kadang sampai puluhan. Itu kan sesuatu yang mustahil untuk bisa 100% guru itu memberikan perhatian kepada siswa ya. Beda dengan orang tua, one by one istilahnya kan, bahkan si ibu kalau memperhatikan, si ayah memperhatikan satu anak yang diperhatikan oleh 2 orang, tentu hasilnya akan lebih maksimal ketimbang satu orang guru memperhatikan sekian banyak siswa. Nah, jadi benar sekali bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua, apalagi orang rumah tangga adalah madrasah pertama bagi seorang ibu dan seorang anak, dan ibu adalah guru pertama yang hitam putihnya
orang tua itu hitam putihnya anak itu akan jadi apa, itu ada di tangan orang tua. Demikian jawaban saya, Ibu. Terima kasih. Akan sekali lagi. Boleh. Dari segi ekonomi juga Bu, orang tua juga harus turut berperan serta mendukung atau mendorong kesuksesan anak. Mungkin kalau anak yang berprestasi tapi orang tuanya mungkin dalam kondisi ekonomi yang kurang, bisa jadi anak punya motivasi yang tinggi ingin melanjutkan ke sekolah yang terbaik atau pendidikan selanjutnya, tapi orang tuanya tidak mendukung gitu Bu. Mungkin dari segi ekonominya dia mungkin kurang mampu, orang tuanya kadang orang tua kurang mendukung. Harusnya sebagai orang tua juga bisa menyatakan bahwasanya tidak bisa kita gunakan prestasi kita untuk meraih beasiswa mungkin kan Bu. Tapi kadang orang tua tidak memahami hal itu. Nah mungkin faktor ekonomi juga mempengaruhi membuat rapuhnya anak walaupun dia di sekolah punya prestasi yang tinggi. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Sebentar, Bu. Sekarang kan sudah banyak menerima kan, selain anak yang normal. Nah, itu kan lebih rumit sebenarnya wali muridnya. Betul kan? Ya. Keluar pertanyaan baru, Pak. Ayo. Ya. Izin Bu, menanggapi Bu. Ya. Dipagi keluar semuanya. Mungkin Pak Alfaizan dulu ya. Alfaizan boleh. Ya, gantian. Ini baru Muhammadiyah. Terima kasih Pak moderator. Baik, terima kasih Bu dosen dan moderator dan kelompok penyaji khususnya. Terkait yang disampaikan Pak Iza, Bu Yeti, itu bagus. Saya mendukung pada intinya dari pertanyaan teman kita Ibu Leni Yunarti, apakah membentuk generasi yang kuat justru generasi yang rapuh begitu. Yang jelas inti dari pertanyaan ini membentuk generasi yang rapuh. Mengapa demikian? Karena peran orang tua itu sangat mendukung. Ini saya ceritakan sedikit, mohon maaf, bukan menceritakan terkait pengalaman pribadi saya, tapi ini suatu motivasi. Kita bisa mengambil hikmah gitu ya. Sebenarnya orang tua, dalam kutip, tidak perlu dalam arti kata sokongan yang terlalu kuat yang terus menghampiri, terus berdekatan, terus ada setiap saat. Keberadaan seosoknya itu harus tampil saat anak itu butuh, dia ada di sisi anaknya, bukan gitu maksudnya. Kekuatan anak ini adalah kedekatan orang tua, baik itu secara fisik yang nyata ataupun motivasi kalimat-kalimat. Contoh kepada diri saya sendiri dan keluarga saya, adik-adik saya. Kebetulan kami mohon maaf berceritakan keluarga ini sekedar motivasi. Kami 6 orang adik-beradik. Mohon maaf dalam kata kutip orang tuanya ekonomi yang disinggung sedikit cerita dari Bu Yeti tadi. Ekonominya itu boleh dikatakan menengah ke bawah. Karena orang tua hanya nelayan Sungai Rokan yang penghasilannya tidak tetap. Alhamdulillah, karena motivasi dorongan orang tua, kami dari 6 bersaudara lulus S1 semua, kuliah semua. Artinya apa? Di samping motivasi orang tua, itu adalah keinginan kuat dari anak-anak. Kalau kekuatan dari anak tidak didukungkan dari orang tua dan sebaliknya, itu tidak akan pernah menjadi. Jadi maksud saya dalam hal ini, memang orang tua atau wali murid itu merupakan tonggak besar keberhasilan daripada anak itu sendiri. Sebaliknya,
pengertian daripada anak itu harus juga mendukung. Nah, jangan mohon maaf ekonominya mapan. Anak ini mohon maaf ikut-ikutan dalam perkembangan zaman dan dalam perkembangan yang luar biasa sekarang. Tidak bisa menghandle, akhirnya ya banyak keterputusan. Jadi kerapuhan itu sebenarnya terjadi ya bukan hanya dari pihak sekolah, tapi semua lingkungan pendidikan itu berperan adil untuk membentuk generasi yang kuat tersebut. Nah, jadi dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seseorang, kekuatan generasi berikutnya bukan hanya tergantung dari orang tua dan guru, tapi semua elemen lingkungan yang telah disampaikan oleh Pak Endang tadi, keluarga yang pertama, masyarakat yang kedua, yang ketiga adalah sekolah. Nah, jadi dari ketiga inilah yang akan membentuk generasi-generasi yang kuat ke depannya. Tapi tantangan kita jelas besar dengan suasana seperti yang saya bertanya tadi, parenting. Kalau secara pribadi saya parenting itu tidak menyetujui dalam lingkungan pendidikan anak saya di rumah. Mengapa demikian? Gini Bu. Iya. Karena saya berpendapat anak tidak boleh dimarah. Dalam arti kata itu salah. Anak ketika kita katakan salah, ada sebagian anak Bu hanya bisa mengerti, ya oke berarti salah. Salahnya apa? Kita jelaskan. Tapi hanya sebatas itu. Tapi ketika kita tegaskan, yang kamu buat salah, ini tidak boleh diulang. Dengan demikian, di pola pikir anak, ternyata yang saya buat ini ketika suara orang tua saya terlalu besar demikian, ini berarti memang salah. Dia berprinsip ke depannya, oh ini tidak boleh saya kerjakan lagi. Tapi dengan lemah lembut, kita menyampaikan, malah sebaliknya. Contohlah Bu, mohon maaf, kakak jangan ganggu adiknya. Kak, jangan ganggu adiknya. Dia tetap mengganggu adiknya. Kakak tak dengar, ayah ngomong, adik jangan diganggu. Barulah dia mundur, barulah pelan-pelan dia tidak melakukan itu. Jadi ada masa-masa tertentu, lingkungan-lingkungan tertentu saatnya itu parenting memang bisa digunakan, tapi ada saatnya parenting itu tidak kita gunakan. Itu menurut pendapat saya. Baik. Terima kasih.